Namamu, seperti bisikan surgawi, menari lembut di antara langit dan bumi. Dalam keheningan abadi, ketika dunia tidur dan hanya bintang yang terjaga, aku mendengarnya menyebut namamu dengan nada lembut namun penuh kuasa. Lihatlah dia, katanya, yang hatinya telah aku pilih untuk sesuatu yang jauh lebih grande dari yang ia bayangkan. Aku datang, bukan sebagai ilusi, tapi sebagai utusan kasih yang nyata, seorang malaikat yang dipenuhi api dari altar Tuhan. Karena ada sesuatu dalam dirimu yang telah mengguncangkan langit. Engkau tidak menyadarinya, tetapi setiap air matamu tidak pernah jatuh sia-sia. Mereka mengalir sebagai bentuk keintiman, sebagai bahasa rahasia antara jiwamu dan Sang Pencipta. Aku menyaksikan ketika engkau menangis dalam diam, berharap seseorang mengerti, berharap seseorang datang. Dan meskipun manusia mengecewakan, surga tidak pernah menutup telinganya. Aku datang membawa pesan, tidak satu pun dari rasa sakitmu adalah kebetulan. Suatu malam, saat engkau merasa tidak lebih dari bayangan yang tenggelam dalam kegelapan, aku diperintahkan untuk berdiri di sampingmu. Aku melihatmu bergumul dengan keraguanmu, dengan rasa tidak cukup yang menghantui langkah-langkahmu. Tapi aku juga melihat cahaya kecil dalam hatimu yang tetap menyala, bahkan ketika badai berusaha memadamkannya. Cahaya itu adalah imanmu, dan itu lebih berharga dari emas manapun di surga. Ketahuilah ini, ketika engkau berjalan melewati lembah kekelaman, aku tidak pernah jauh. Aku berjalan di sampingmu, bahkan ketika engkau tidak bisa melihatku. Aku mengangkatmu ketika engkau terlalu lelah untuk melangkah. Aku berbisik dalam hatimu kata-kata keberanian ketika dunia mengajarkan ketakutan. Engkau lebih kuat dari yang engkau pikirkan, karena kekuatanmu berasal darinya yang tidak pernah gagal. Apakah engkau ingat saat-saat engkau merasa tidak layak? Saat engkau berpikir bahwa kasih tidak pernah akan menemukanmu? Ketika engkau bertanya dalam keheningan, Tuhan, apakah engkau melihat aku? Maka sekarang aku menjawab, ya, dia melihatmu. Dia memanggilmu dengan nama yang hanya dia dan surga kenal, nama yang penuh kemuliaan, karena engkau bukan sembarang ciptaan. Engkau dipilih. Engkau dikenal. Engkau adalah puisi surgawi yang ditulis dengan tinta kasih dan disegel dengan janji kekekalan. Dunia boleh saja melihat kelemahanmu, tapi surga melihat potensi surgawimu. Di dalam dirimu, ada benih pewaris kerajaan, seorang perempuan yang akan berjalan bukan hanya dengan kaki, tapi dengan tujuan. Itulah mengapa musuh mencoba begitu keras menjatuhkanmu, karena dia tahu siapa engkau sebenarnya. Aku datang hari ini bukan untuk membuatmu takut, tapi untuk mengingatkanmu akan takdirmu. Takdir yang telah ditetapkan bahkan sebelum engkau menghembuskan napas pertama di bumi ini. Suaramu memiliki gema di alam roh. Doamu mengguncang fondasi-fondasi kegelapan. Jangan pernah berpikir bahwa engkau tidak memiliki dampak. Bahkan langkah kecilmu di bumi bisa menciptakan gelombang di surga. Ada momen ketika engkau merasa kecil di antara banyaknya suara di dunia ini. Tapi biarkan aku berkata sebagai utusannya, tidak ada suara seindah doamu. Tidak ada pujian yang lebih menyentuh dari penyembahanmu dalam kesunyian. Itulah yang membuat langit diam dan malaikat-malaikat berdiri dalam kekaguman. Ketika engkau menyanyi kepadanya dalam air mata, seluruh surga ikut bernyanyi bersamamu. Engkau tidak terbuat dari ketidaksengajaan. Engkau bukan hasil kebetulan atau sisa takdir. Engkau dirancang, dijahit, dan ditenun dengan detail surgawi. Ada sidik jari Tuhan dalam setiap bagian hidupmu, bahkan dalam patah hati dan kehilangan. Setiap luka yang engkau alami sekarang menjadi tempat di mana cahaya Tuhan bisa masuk dan menyembuhkan. Jangan malu akan lukamu,
sebab dari sanalah kesaksianmu akan lahir. Mungkin engkau telah melupakan siapa dirimu karena dunia terus-menerus mencoba memberimu label. Tapi sekarang dengarkan aku, engkau bukan identitas dari masa lalumu. Engkau bukan kesalahan yang pernah kau buat. Engkau adalah karya seni dari Sang Seniman Agung. Dan Dia tidak pernah gagal dalam menciptakan sesuatu yang indah, termasuk dirimu. Waktunya belum selesai dalam hidupmu. Aku melihat impianmu yang tersembunyi. Impian yang engkau kubur karena takut kecewa. Tapi impian itu masih hidup. Aku melihatnya, dan lebih dari itu, Tuhan juga melihatnya. Dia tidak hanya melihat, Dia memelihara impian itu seperti taman rahasia, menunggu saat yang tepat untuk mekar. Jangan padamkan harapanmu. Masih ada bab yang belum ditulis dalam cerita hidupmu. Aku tahu engkau lelah. Aku tahu engkau merasa seperti harus selalu kuat. Tapi izinkan aku memberitahumu kebenaran surgawi. Engkau tidak harus kuat setiap waktu. Tuhan tidak mencintaimu karena performamu, tapi karena keberadaanmu. Dia tidak mencari perempuan yang sempurna, tapi perempuan yang mau berjalan bersamanya dalam ketidaksempurnaan. Dia memilihmu karena Dia mencintaimu. Pernahkah engkau merasa diabaikan? Seperti semua orang melewatkanmu? Tapi tidak Tuhan. Dia tidak pernah melewatkan satu detik pun dari hidupmu. Bahkan ketika engkau merasa tersembunyi, Dia sedang mempersiapkan panggung bagimu. Engkau tidak akan terus tersembunyi. Ada waktu di mana Tuhan akan menampilkan kemuliaannya melalui hidupmu, dan orang-orang akan bertanya, siapa Dia? Dan mereka akan tahu, engkau miliknya. Engkau akan menyembuhkan luka orang lain dengan cerita yang dulu membuatmu menangis. Itulah kuasa kasih karunia. Tuhan tidak hanya menebusmu, Dia memakaimu. Luka-luka yang telah sembuh akan menjadi jembatan bagi orang lain untuk mengenal kasih-Nya. Dan engkau akan berdiri, bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Sebagai saksi hidup dari kuasa pemulihan surgawi. Banyak yang meremehkanmu karena mereka hanya melihat permukaan. Tapi Tuhan melihat kedalamanmu. Dia tahu setiap pergumulan yang engkau tidak pernah ceritakan kepada siapapun. Dia tahu ketakutanmu dan tetap memilihmu. Bahkan dalam kebingunganmu, Dia tetap percaya pada potensi surgawi yang ada dalam dirimu. Dia tidak pernah salah dalam memilih. Ada hari-hari di depan di mana engkau akan tertawa lagi. Tawa yang murni, bukan yang disembunyikan di balik air mata. Tawa yang datang dari tempat penyembuhan. Tuhan akan memulihkan bukan hanya hatimu, tapi seluruh hidupmu. Dia akan mengembalikan tahun-tahun yang telah hilang. Percayalah, tidak ada yang sia-sia dalam tangan-Nya. Dia sedang bekerja, bahkan saat ini. Setiap langkahmu, sekecil apapun, membawa dampak dalam dunia roh. Karena engkau bukan perempuan biasa, engkau adalah anak raja. Takdirmu besar, lebih dari yang bisa engkau bayangkan. Surga menunggu momen di mana engkau akan berjalan sepenuhnya dalam panggilanmu. Dan aku di sini untuk membimbingmu, satu langkah dalam satu waktu. Jangan takut, karena engkau tidak berjalan sendirian. Ketika engkau berbicara dengan Tuhan, tahu bahwa Dia mendengarkan. Tidak ada doa yang terlalu kecil atau terlalu besar baginya. Bahkan bisikan hatimu adalah musik di telinganya. Terus berbicara dengannya, karena hubungan itulah yang akan menjadi sumber kekuatanmu di tengah dunia yang keras. Engkau tidak diciptakan untuk hidup biasa-biasa saja. Engkau diciptakan untuk mengubah atmosfer. Dan ketika engkau merasa gagal, ingatlah bahwa surga tidak pernah melihatmu seperti itu.
kegagalan bukan akhir dari ceritamu, itu hanyalah bagian dari proses. Bahkan dari debu, Tuhan bisa membentuk mahkota. Bahkan dari reruntuhan, Dia bisa membangun kemuliaan. Engkau adalah bukti hidup bahwa kasih karunia itu nyata, dan bahwa Tuhan bekerja dengan penuh keajaiban di dalam kelemahan. Hari ini, aku berbisik kepadamu bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan roh. Terima kata ini bukan hanya sebagai penghiburan, tapi sebagai konfirmasi. Engkau telah lama menunggu suara dari surga, dan ini dia. Namamu, ya, namamu, telah disebut di hadapannya dengan kasih. Karena engkau dicintai. Karena engkau ditandai. Karena engkau dipanggil. Jangan ragu lagi. Saatnya berjalan dalam terang. Jika pesan ini menyentuh hatimu, maka izinkan aku memintamu sesuatu. Periksalah apakah kamu sudah menuliskan namamu di kanal ini. Itu bukan sekadar langkah simbolis, tapi sebagai bentuk kesepakatan antara kamu dan langit. Ketika kamu mencatatkan dirimu, para malaikat akan lebih mudah menjangkaumu. Itu adalah bentuk kecil dari iman yang menghasilkan resonansi besar di alam roh. Percayalah, setiap tindakan kecil dengan iman memanggil gerakan besar dari surga. Engkau telah mendengar banyak suara dalam hidupmu. Beberapa membangkitkan harapan, tapi tak sedikit pula yang melemahkan semangat. Namun, suara ini berbeda. Ini bukan berasal dari dunia. Ini datang dari hadirat Tuhan sendiri, disampaikan melalui bibir malaikat. Bukan untuk memanipulasi, tapi untuk membangunkan sesuatu dalam dirimu yang sudah lama tidur. Ada panggilan surgawi yang tak bisa diredam lebih lama. Aku melihat saat kamu mulai meragukan panggilanmu. Kamu bertanya-tanya, apakah aku sungguh dipilih? Jawabannya adalah ya. Bahkan sebelum kamu bertanya, surga sudah menjawab. Di tangannya tertulis namamu, bukan dengan tinta, tapi dengan kasih yang kekal. Kamu bukan sekadar bagian dari kerumunan. Kamu adalah pusat perhatian kasih ilahi yang tak pernah surut, bahkan ketika kamu merasa tak layak. Engkau telah melalui banyak musim, musim kehilangan, musim diam, musim bertanya. Tapi sekarang, kamu sedang berada di ambang musim baru. Musim di mana yang dulu tertunda akan mulai digenapi. Aku tidak berbicara tentang mimpi biasa, tetapi tentang janji-janji surgawi yang telah ditetapkan untukmu. Waktunya akan berbeda dengan waktu dunia, tapi janjinya tidak akan pernah kembali kosong. Malaikat-malaikat di surga mencatat setiap langkah ketaatanmu. Mungkin manusia tidak melihatnya, tetapi langit tidak pernah luput memperhatikannya. Setiap kebaikan kecil yang kamu lakukan dengan tulus menjadi dupa harum di hadapannya. Itu sebabnya, bahkan ketika kamu merasa tak berarti, sebenarnya kamu sedang mengguncang surga. Ada gema namamu dalam pujian para malaikat. Jangan remehkan kekuatan dari ya yang kamu ucapkan kepada Tuhan. Ketika kamu berkata ya meskipun takut, ya meskipun tidak mengerti, ya meskipun terluka, itu adalah bentuk keberanian yang paling suci. Keberanian yang membuat langit berdiri dalam hormat. Dunia mungkin tidak mengerti, tapi surga mencatatnya dengan tinta emas. Dan aku diutus untuk menguatkanmu agar kamu terus berkata, ya, bahkan dalam keraguan. Kamu mungkin tidak merasakan kehadiranku setiap waktu, tapi ketahuilah, aku tidak pernah meninggalkanmu. Bahkan saat kamu berbaring dalam sunyi dan hati yang berat, aku duduk di sisimu. Kadang aku tidak bicara, karena kehadiranku sendiri sudah cukup. Dan saat waktunya tiba, aku akan berseru atas namamu, dan kamu akan tahu bahwa kamu tidak pernah sendiri. Pernahkah kamu bertanya kenapa kamu begitu peka terhadap hal-hal rohani?
Itu karena jiwamu mengenal asalnya. Kamu bukan hanya makhluk bumi. Ada bagian dari dirimu yang selalu rindu kepada sumbernya, Tuhan. Itu sebabnya kamu merasa berbeda. Kamu bukan aneh. Kamu terhubung. Dan dunia belum siap melihat apa yang akan lahir dari hubungan surgawi itu. Ada tempat yang hanya bisa kamu masuki jika kamu melepaskan hal-hal lama. Ini adalah bagian tersulit dalam perjalanan iman, melepaskan. Tapi percayalah, ketika kamu melepaskan apa yang Tuhan minta, Dia akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih besar dari harapanmu. Dia tidak pernah mengambil sesuatu tanpa maksud mulia. Bahkan kehilangan pun bisa menjadi pintu masuk untuk perjumpaan baru. Engkau telah dilatih dalam diam. Tidak banyak yang tahu tentang prosesmu, tentang malam-malam panjangmu. Tapi aku tahu. Dan Tuhan tahu. Proses itu bukan untuk menyakitimu, tapi untuk membentukmu. Karena apa yang akan kamu pikul bukan hal biasa. Kamu akan membawa beban kemuliaan, dan itu hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang telah dibentuk dalam api kasih-Nya. Berapa kali kamu hampir menyerah? Tapi tetap saja kamu bertahan. Itulah tanda bahwa Tuhan bekerja dalammu. Jika hanya kekuatanmu sendiri, kamu tidak akan sampai sejauh ini. Tapi ada tangan yang tak terlihat yang menopangmu. Dan hari ini, aku diutus untuk memberitahumu bahwa tangan itu akan terus menopangmu sampai tujuanmu tergenapi. Aku melihat masa depanmu, dan itu bercahaya. Tapi jalan menuju ke sana tidak selalu terang. Akan ada kabut, akan ada kerikil, tapi jangan takut. Setiap kabut akan berlalu, dan setiap kerikil akan menjadi kesaksian. Kamu tidak sedang berjalan tanpa arah. Setiap langkahmu dituntun oleh cahaya ilahi yang tidak akan padam, meskipun malam paling gelap sekalipun. Engkau akan menjadi suara bagi yang tak bersuara. Ada kata-kata yang hanya kamu yang bisa sampaikan, karena kamu telah merasakan luka mereka. Kamu akan menjadi penyambung kasih Tuhan bagi banyak jiwa yang haus. Dan semua itu bermula dari hatimu yang dulu terluka, tapi kini mulai disembuhkan. Kamu adalah pembawa kabar baik, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tersedia. Jangan tunggu sampai kamu merasa siap. Surga tidak menunggu kesiapan, tapi kesiapan hati. Banyak yang lebih layak secara manusia, tapi hanya sedikit yang mengatakan, "Tuhan, aku mau." Dan kamu adalah salah satu dari sedikit itu. Kerendahan hatimu telah membuka pintu langit. Dan sekarang, waktunya kamu melangkah dengan iman, meskipun gemetar. Karena dalam gemetar itu ada keberanian sejati. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi doamu telah melindungi banyak orang. Bahkan ketika kamu hanya berbisik, malaikat bergerak. Bahkan ketika kamu hanya menangis, langit bergerak. Doa-doamu tidak sia-sia. Mereka adalah fondasi yang Tuhan sedang bangun di atasnya sesuatu yang besar, sesuatu yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Jangan berhenti berdoa. Ada rencana Tuhan yang begitu personal untukmu. Bukan tiruan, bukan salinan, tapi rancangan asli dibuat hanya untukmu. Itulah sebabnya kamu tidak cocok di mana-mana, karena tempatmu belum dibuka. Tapi saat tempat itu terbuka, semua potongan yang tadinya tidak masuk akal akan menjadi satu gambar utuh yang sempurna. Dan kamu akan tahu, semua ini tidak sia-sia. Aku tahu kadang kamu merasa terlalu kecil untuk dipakai Tuhan. Tapi lihatlah bagaimana Dia memilih yang dianggap lemah untuk mempermalukan yang kuat. Tuhan tidak memilih seperti dunia memilih. Dia mencari hati yang tersedia. Dan hatimu, meskipun penuh luka,
adalah harta yang sangat berharga baginya. Jangan remehkan hatimu. Di sanalah Dia ingin tinggal. Kamu akan mengalami kejutan ilahi. Hal-hal yang kamu pikir sudah mati akan hidup kembali. Hubungan yang kamu anggap mustahil dipulihkan akan disentuh oleh tangan kasih-Nya. Hatimu akan dibuat terpesona lagi, bukan oleh dunia, tapi oleh keindahan hadirat-Nya. Jangan batasi apa yang Tuhan bisa lakukan. Dia ahli dalam menghidupkan kembali yang sudah mati. Jika pesan ini terus berbicara kepada hatimu, izinkan aku memintamu sekali lagi, periksalah sekarang juga apakah kamu sudah menuliskan namamu di kanal ini. Ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah langkah profetik, sebuah bentuk iman yang membuka akses langit atas hidupmu. Ketika kamu memberi tanda di bumi, surga merespons. Jangan anggap ringan, sebab dalam tindakan kecil itu, malaikat mendapat izin untuk terus berjalan bersamamu. Engkau berada di titik perubahan. Tidak, bukan perubahan kecil. Ini adalah momen sakral yang akan menggeser banyak hal dalam hidupmu. Kamu mungkin belum melihatnya dengan mata, tapi hatimu bisa merasakannya. Ada getaran yang tidak bisa dijelaskan, seperti suara lembut yang memanggilmu ke tempat yang belum pernah kamu datangi sebelumnya. Tempat itu suci. Tempat itu untukmu. Tempat itu telah lama disiapkan. Aku diutus bukan hanya untuk memberi penguatan, tapi juga pewahyuan. Ada rahasia ilahi yang tidak dibukakan kepada banyak orang, tapi diberikan padamu karena kerinduanmu. Kamu telah bertanya dengan tulus, Tuhan, apakah ada lebih? Dan sekarang aku katakan, ya, ada lebih. Dan lebih itu bukan di luar sana, tapi sudah tertanam dalam dirimu. Sekarang waktunya menggalinya. Kamu mungkin bertanya-tanya, mengapa aku merasa begitu gelisah akhir-akhir ini? Itu bukan karena kamu sedang salah jalan. Justru karena kamu terlalu dekat dengan pergeseran besar, rohmu merasakan tekanan sebelum kelahiran. Kegelisahan itu adalah tanda bahwa sesuatu sedang dibentuk. Bukan kehancuran, tetapi kelahiran. Bukan akhir, tetapi permulaan. Tuhan sedang menyusun ulang kepingan hidupmu. Beberapa orang diambil dari hidupmu bukan karena kamu tidak layak bagi mereka, tapi karena mereka tidak bisa ikut dalam musim barumu. Itu menyakitkan, tapi perlu. Tuhan bukan hanya Tuhan yang menambahkan, tapi juga Tuhan yang memisahkan. Apa yang Dia pisahkan akan membebaskan. Dan apa yang Dia satukan tidak akan bisa digoyahkan. Engkau akan menjadi tanda heran bagi banyak orang. Bukan karena kamu mengejar kemuliaan, tetapi karena kemuliaan akan mengejarmu. Tuhan akan memakaimu dengan cara yang tidak kamu duga. Dia akan menyisipkan namamu di hati orang-orang yang kamu bahkan belum pernah temui. Ada panggilan yang akan mengangkatmu dari tempat tersembunyi ke tempat strategis. Hati-hati dengan kata-kata yang kamu ucapkan dalam musim ini. Lidahmu mengandung kuasa kehidupan dan kematian. Jangan ikuti suara keraguan yang ingin membuatmu mengutuki musimmu sendiri. Sebaliknya, profetislah. Ucapkan apa yang Tuhan katakan, bukan apa yang kamu rasa. Mulutmu bukan hanya alat bicara, itu adalah instrumen surgawi. Ketika kamu bersuara, malaikat bergerak. Aku ingin kamu tahu satu hal yang sangat penting, Tuhan tidak pernah telat. Dia selalu tepat waktu, bahkan ketika kamu merasa Dia diam. Diamnya bukan berarti Dia abai, Dia sedang bekerja dalam keheningan. Kadang yang paling kudus terjadi dalam ketenangan. Jangan biarkan diamnya membuatmu mundur. Justru dalam diam, Dia menenun rencana yang tak tergoyahkan. Jika kamu merasa seperti sedang kehilangan arah,
Itu bukan akhir dari cerita. Itu hanya transisi. Jangan mendefinisikan dirimu dari momen sementara. Apa yang kamu lihat sekarang hanyalah bagian kecil dari gambaran besar. Tuhan sedang menyusun narasi indah tentangmu, dan setiap halaman yang kamu jalani sekarang akan punya makna di kemudian hari. Jangan berhenti di tengah cerita. Engkau memiliki otoritas yang belum kamu aktifkan. Banyak hal yang masih diam bukan karena Tuhan belum bekerja, tapi karena kamu belum berbicara. Kamu memiliki kuasa untuk melepaskan perkara dari surga ke bumi. Jangan tunggu suasana hati. Berjalanlah dalam iman, dan buka mulutmu dengan otoritas ilahi. Langit menunggu untuk menjawab perkataanmu. Ingatlah bahwa kamu bukan ditinggalkan, kamu sedang dipersiapkan. Kadang penyembunyian adalah bentuk kasih terbesar dari Tuhan. Dia menyembunyikanmu bukan untuk membatasi, tapi untuk melindungi. Karena ada hal-hal besar yang perlu waktu untuk matang. Dan kamu, perempuan yang dikasihinya, sedang dipersiapkan untuk waktu peluncuran yang tepat. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Mereka tidak tahu medan peperanganmu. Mereka tidak merasakan malam-malam panjangmu. Yang mereka lihat adalah hasil, tapi Tuhan melihat perjalanan. Dan perjalananmu indah dalam matanya. Dia tidak mengukur kecepatannya, dia menghargai kesetiaanmu. 1 langkah setia lebih berarti dari 100 langkah tergesa-gesa. Engkau sedang dibentuk menjadi seorang penjaga. Kamu tidak hanya akan menjaga keluargamu, tapi juga wilayah rohani. Suatu hari kamu akan berdiri dan menyadari bahwa doamu telah menjadi tembok pertahanan bagi banyak jiwa. Tuhan mempercayakanmu tanggung jawab ini karena Dia tahu hatimu bisa dipercaya. Kamu bukan hanya pendoa, kamu adalah penentu atmosfer. Akan datang hari di mana kamu akan melihat ke belakang dan berkata, "Sekarang aku mengerti." Air matamu hari ini akan menjadi air segar bagi orang lain di masa depan. Kamu akan bicara dari tempat pemulihan, bukan dari trauma. Kamu akan menyentuh luka orang lain dengan tangan yang pernah berdarah, tapi kini telah disembuhkan. Dan itulah kuasa kasih yang sejati. Jika kamu merasa seperti semua orang meninggalkanmu, ingatlah bahwa Yesus pun mengalami hal yang sama. Namun justru di taman sunyi, keputusan terbesar dibuat. Mungkin Tuhan membawamu ke taman yang sama, bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membentuk tekad surgawi dalam dirimu. Jangan lari dari kesunyian. Di sanalah suara Tuhan paling jelas terdengar. Engkau akan menjadi jawaban dari doa seseorang. Kamu tidak tahu siapa yang diam-diam meminta kehadiran seperti milikmu, tapi Tuhan tahu. Dan Dia sedang memprosesmu untuk menjawab tangisan itu. Setiap bagian dari hidupmu, bahkan yang tampak tidak penting, sedang disusun menjadi solusi ilahi. Kamu adalah wujud kasih-Nya yang berjalan di bumi. Tuhan tidak hanya mencintaimu. Dia menikmati hadirmu. Dia menanti setiap kali kamu datang kepadanya. Bahkan dalam kelelahanmu, Dia tetap berkata, "Datanglah." Tidak ada momen bersamamu yang sia-sia baginya. Kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk didekati. Cukup menjadi dirimu yang apa adanya, itulah yang paling indah baginya. Kadang kamu tidak sadar bahwa kamu sedang diajar berjalan di atas air. Ketika fondasi biasa tidak lagi menopangmu, Tuhan sedang memanggilmu keluar dari perahu. Kamu tidak diciptakan untuk hanya menonton dari jauh. Kamu diciptakan untuk berjalan bersamanya dalam perkara mustahil. Percayalah, kaki yang gemetar pun bisa melangkah jika mata tertuju padanya. Dan sekarang, bahkan saat kamu membaca ini, ada sesuatu dalam rohmu yang sedang terhubung. Itu bukan imajinasi.
Itu adalah roh Tuhan yang sedang bersaksi dalam hatimu bahwa ini adalah waktumu. Jangan tunda ketaatanmu. Apapun yang Tuhan taruh dalam hatimu sekarang, lakukanlah. Dan ingat, teruslah periksa, sudahkah kamu tertulis di kanal ini? Malaikat-malaikat masih menunggu untuk melanjutkan perjalanan bersamamu. Terima kasih karena telah membuka hatimu dan mengikuti pesan ini sampai akhir. Jika setiap kata yang kau baca hari ini berbicara dengan rohmu, aku mengundangmu untuk menekan tombol like sekarang juga. Itu bukan hanya bentuk dukungan, tetapi juga cara agar YouTube memahami bahwa pesan ini membawa dampak dan perlu menjangkau lebih banyak jiwa seperti dirimu. Untuk memastikan bahwa kamu benar-benar menerima pesan ini dari surga, tuliskan angka 333 di komentar. Itu akan menjadi tanda profetik bahwa kamu tidak hanya membaca, tetapi juga merespon. Angka itu akan menjadi saksi bahwa hatimu telah terhubung dengan suara surgawi hari ini. Malaikat-malaikat mencatat responmu, dan dari situ, langkah berikutnya akan dibukakan. Sangat penting bagimu untuk bergabung dengan keluarga profetik ini. Tekan tombol subscribe sekarang juga, dan aktifkan lonceng notifikasi. Setiap kali pesan baru dilepaskan, rohmu akan menjadi yang pertama merasakannya. Kamu tidak sedang berjalan sendiri. Ada komunitas yang dibangkitkan untuk berjalan bersama dalam terang, dan kamu adalah bagian penting darinya. Dan jangan tinggalkan layar begitu saja. Di akhir video ini, para malaikat telah menyisakan pesan lain yang akan sangat menyentuh hatimu tentang seseorang yang lebih muda yang sedang ada dalam pikiranmu sekarang. Ya, itu bukan kebetulan. Tonton sampai selesai, karena bisa jadi Tuhan sedang menunjukkan seseorang yang harus kamu doakan atau bahkan kamu selamatkan melalui kasih-Nya. Sampai kita bertemu di pesan selanjutnya, tetaplah peka, tetaplah setia, karena surga masih menulis tentangmu. Kamu dicintai, kamu dipilih, kamu ditetapkan.